Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Tribuners? Ketemu lagi di program Mata Lokal Memilih bersama Tribun Jabar. Dan saya Kisdiantoro yang akan memandu acara ini. Dan Alhamdulillah di studio Tribun Jabar sudah hadir tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah sosok yang nanti akan sangat berperan ya di dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Karawang. Kita sapa saja, beliau adalah Ketua KPU Kabupaten Karawang, yaitu Ibu Mari Fitriana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Kris, apa Sehat? kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Baik Tribuners, di program Mata Lokal Memilih ini kita akan membahas apa saja yang sedang dilakukan oleh KPU Kabupaten Karawang menjelang hajat demokrasi, yakni pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karawang. Baik Tribuners, kita lanjut saja. Kita berbincang dengan Ibu Mari Fitriana. Ibu, Alhamdulillah ya, saat ini sudah banyak sekali hal-hal atau tahapan yang sudah dilakukan ataupun sedang dilakukan oleh KPU Kabupaten Karawang. Dan yang terakhir kami mengikuti kegiatan-kegiatan di KPU Kabupaten Karawang, diantaranya adalah rekrutmen Badan ad hoc. PPK dan Siap. PPS, dan alhamdulillah juga sudah dilantik ya. Mungkin Ibu juga bisa sedikit menceritakan perjalanan KPU Kabupaten Karawang setelah melaksanakan tugas pemilihan umum Pilpres ya dan juga Pileg ya. Itu mungkin juga bisa menjadi landasan pijakan hal-hal atau catatan yang juga perlu dievaluasi atau diperbaiki di dalam penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Karawang 2024 yang menurut kalender dari KPU ya Bu ya? Betul, Itu dari KPU akan RI. dilaksanakan pada 27 November. 27 November 2024. Silakan Bu. Iya, terima kasih Mas Kris atas kesempatannya untuk podcast ini. Ya, dari pengalaman pemilu 2024 kemarin, mungkin Karawang menjadi salah satu kabupaten yang cukup banyak menyita perhatian ya. Nah, maka ketika kemarin proses pembentukan badan ad hoc dan KPU RI itu menurunkan keputusan 476 tahun 2024 kaitan pembentukan badan ad hoc baik PPK dan PPS itu melalui seleksi terbuka. Jadi prosesnya kemarin itu ya setelah tanggal 4 April PPK dan PPS masa kerjanya selesai di pemilu 2024, untuk Pilkada 2024 itu dilakukan seleksi terbuka. Nah, itu dimulai lagi prosesnya dari awal tuh, Pak Kris. Jadi dari proses pendaftaran, lalu kemudian CAT, wawancara, sampai akhirnya mereka kalau yang lama ada yang terpilih kembali, ada juga wajah-wajah baru. Nah, tentunya dengan kejadian di pemilu 2024 kemarin, itu juga menjadi catatan penting bagi kami ya dalam pembentukan badan ad hoc ini. Jadi betul-betul selektif ya, karena kemarin itu kan ada 3 kecamatan yang terjadi ada pergeseran suara. Nah, itu kan menjadi catatan yang sangat penting. Tentunya kepada pelaku kan kami sudah melakukan tindakan tegas dengan melakukan pemberhentian gitu. Nah, untuk pembentukan badan ad hoc kemarin betul-betul kami ketika melakukan wawancara itu meyakinkan kepada calon PPK dan maupun PPS untuk tidak melakukan kejadian yang serupa, untuk tidak melakukan perbuatan yang serupa agar mereka tetap bisa menjadi penyelenggara yang berintegritas. Kalau dari sisi pergesekan di lapangan itu kalau saya lihat gitu ya, saya baca-baca di artikel di Kabupaten Karawang ini termasuk yang kondusif gitu ya, atau mungkin ada yang tidak terdeteksi oleh saya. Ibu punya catatan lain gitu di penyelenggaraan pemilu kemarin.
Ya betul. Kalau misalkan apa namanya, terkait gesekan antar masa pendukung mungkin Iya, seperti gitu. itu ya. Nah, kalau itu kan memang ada beberapa daerah ya, baik kecamatan maupun desa yang sudah terindikasi. Mhm, Dan tentunya kan KPU tidak bekerja sendiri, Pak mhm. Kris. Kami kan bekerja dibantu juga oleh pemerintah Iya, daerah, kabupaten, Karawang, lalu juga oleh pihak, kepolisian, Polres Karawang, lalu juga oleh Kodim 0604 iya. Karawang, ada Kejari juga, terus juga stakeholders terkait Mmm, semua OPD di Kabupaten Karawang kita libatkan. Jadi ketika misalkan ada indikasi di daerah tertentu itu akan berpotensi untuk menimbulkan, kegaduhan iya, seperti itu ya, ya kami, langsung meminta semua pihak gitu untuk iya, ikut bersama-sama menjaga kondusivitas. iya, Karena kan, kesuksesan pemilu kemarin itu kan bukan hanya karena KPU yang iya, menyelenggarakan, tapi juga karena semua pihak tadi yang iya. ikut menjaga Mulai kondusivitas dari bersama. peserta pemilunya, kemudian pemilihnya Betul. begitu ya? Ya, karena kan Iya, KPU itu kan, kami tugasnya 2 iya, sebetulnya. Pertama melayani pemilih, mhm, supaya mereka mendapatkan hak pilihnya, dan menggunakan hak pilihnya dengan baik. Nah, yang kedua melayani peserta pemilu. mhm, Nah, di situ kan ada, partai politik, kalau kemarin ada calon perseorangan juga DPD iya, gitu kan. Nah, itu kan tentunya, kami menggandeng juga partai politik itu iya, untuk sama-sama menciptakan kondusivitas juga gitu, Pak iya, Kris. Karena kan ketika misalkan satu daerah tidak kondusif kan efeknya juga bukan hanya ke KPU-nya gitu, iya. tapi juga ke partai politik yang bersangkutan juga gitu kan, dan juga ke semua pihak gitu. Baik Tribuners, kami ya, Tribun Jabar juga ikut berbahagia dan bersyukur gitu ya, karena penyelenggaraan Pilpres dan juga Pileg di Kabupaten Karawang kondusif dan sudah menghasilkan Alhamdulillah. pemimpin dan juga wakil rakyat yang insya Allah dalam waktu dekat ini nanti akan dilantik ya Bu ya. Betul. Heeh, Nah, kalau misalkan untuk dilantik kan nanti masih iya, 5 Agustus, iya kalau gitu. untuk di DPRD kabupaten. Ya, Kalau provinsi kan di awal September kalau nggak ya. salah. Nah, Kabupaten Karawang sendiri, ini baru nanti malam Pak Kris Hmm, akan melakukan penetapan jumlah kursi dan ya, caleg terpilih. Karena kemarin kan ada satu, caleg yang mengajukan gugatan ke ya. MK, tapi keputusannya dismisal, jadi tidak diteruskan, Hmm, hanya 1 kali persidangan hari Selasa minggu kemarin, dan hari ini KPU Kabupaten Karawang akan menetapkan jumlah kursi dan juga caleg terpilih hari dari ini ya Bu ya, setiap parpol. Malam ini, malam ini ya. iya, Berarti dari Tribun Jabar Ibu bekerja lagi ya. langsung. Baik, sangat sibuk sekali ya teman-teman di KPU Kabupaten Karawang. Nah, baik Bu, kita mungkin lanjut perbincangan kita pada pilkada bupati dan wakil bupati di Kabupaten Karawang. Nah, tahapan Ya. selanjutnya apa Bu? Setelah terbentuk PPK dan juga PPS dan Mm, penyelenggaraannya itu kan baru akan tanggal 27 November. Jadi betul. apa yang dilakukan mereka dan juga KPU selanjutnya setelah tahapan ini? Iya, Ya, betul. Nah, setelah kemarin terakhir di tanggal 26 itu kami melantik PPS, ini kan, tinggal pembentukan sekretariat PPS hmm, yang masih, menjadi PR dan itu ya, maksimal di tanggal 1 Juni hmm, harus sudah terbentuk, Pak Kris, hmm, untuk sekretariat PPS. ya, Nah, lalu setelah itu, tentunya kami juga akan menyelenggarakan peluncuran, pilkada 2024 di Kabupaten Karawang, hmm, tanggal 1 Juni nanti. Nah, setelah itu, kemarin juga sudah saya sampaikan saat, hmm, pelantikan PPS bahwa DP4, hmm, daftar penduduk potensial, pemilih pemilihan, itu sudah turun hmm, dari, RI ke ya, kabupaten. Dan itu tentunya nanti akan dilakukan pemetaan TPS dan juga hmm, nanti akan dilakukan pemutahiran data pemilih. hmm, Jadi, mulai tanggal 5 Juni nanti akan dilakukan perekrutan untuk petugas pemutahiran data pemilih. hmm, Kalau di pemilu kemarin, mungkin masyarakat kenalnya dengan istilah Pantarlih.
Ya, untuk di Pilkada PPDP tugasnya sama, memutakhirkan data pemilih. Jadi nanti di tanggal 20 Juni itu mereka akan mulai dilantik dan bekerja untuk memutakhirkan data. Nah, data yang sudah masuk ke kami gitu kan, data pemilih tentunya itu kan mengapa harus dimutakhirkan, karena harus dicek betul ke rumah-rumah gitu kan, apakah betul nama yang tercantum di data pemilih ini masih tinggal di daerah itu atau di rumah itu gitu kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah memang masih hidup. Jangan-jangan ada yang sudah meninggal tapi memang belum terhapus dari sistem gitu kan. Terus yang ketiganya tentunya mendata apakah ada calon pemilih yang potensial, misalkan seperti yang nanti tanggal 27 November itu dia menginjak usia 17 tahun. Ataukah misalkan ada tadinya anggota TNI atau Polri yang pada tanggal itu sudah memasuki usia pensiun. Nah, itu kan perlu dimutakhirkan data-data seperti itu. Baik, Tribuners, banyak sekali informasi yang kita dapatkan ya. Kita coba untuk menanyakan kembali lebih detail gitu ya. Terkait tadi Ibu sudah menyebut bahwa nanti akan ada launching ya, logo dan juga launching Pilbub. Apa istilahnya Bu kalau di Karawang itu, Pilbub juga atau Pilkada daerah Kabupaten Karawang begitu? Iya, jadi digunakan istilahnya itu peluncuran Pilkada 2024. Baik di provinsi maupun di kabupaten kota. Nah, kalau misalkan di kabupaten kota, karena kita kan otomatis nanti akan 2 ya surat suara yang akan pemilih dapatkan gitu. Pertama, surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Yang kedua, surat suara pemilihan bupati dan wakil bupati. Kalau peluncuran ini atau launching ini masuk dalam agenda tahapan pilkada atau inisiatif tiap-tiap KPU bahwa karena ini satu momentum yang penting sehingga masyarakat perlu tahu, maka dilakukan launching baik pilkadanya maupun logonya. Nah, untuk peluncuran Pilkada 2024 ini tentunya kan menjadi salah satu agenda sosialisasi untuk ke masyarakat bahwa Pilkada di Kabupaten Karawang itu siap digelar. Walaupun tahapannya memang sudah dimulai dari Januari sudah berjalan gitu. Tapi disinilah menjadi apa ya kalau istilahnya start awal ke masyarakat, diinformasikan di awal kepada masyarakat bahwa Pilkada 2024 di Kabupaten Karawang itu siap untuk digelar. Seperti itu. Dan dengan tahapan kan yang masih panjang tadi seperti pemutakhiran data pemilih, lalu nanti pencalonan calon bupatinya gitu kan, pasangan calonnya. Lalu kemudian baru ke agenda-agenda sosialisasi dan selanjutnya. Nah, untuk di agenda peluncuran Pilkada 2024 sendiri, ini kan kita tandai dengan memunculkan maskot Pilkada 2024 di Kabupaten Karawang. Apa Bu maskotnya? Maskotnya itu kalau bahasa Sundanya hayam. Jadi hayam. Jadi maskotnya ini ayam Ciparage. Nah, Ciparage itu memang ada satu desa khusus di Kecamatan Tempuran di Karawang. Itu memang daerah itu yang memang menjadi apa ya ekosistemnya ayam Ciparage ini. Nah, ayam Ciparage ini kenapa kami ambil sebagai maskot? Karena ayam Ciparage ini merupakan ayam petarung, Pak Kris. Nah, kita harapkan kan tentunya dengan ayam petarung ini bahwa calon bupati maupun wakil bupatinya nanti itu bisa berani bertarung gitu dan tentunya juga dengan sikap yang sportif gitu. Nah, Ciparage itu pun ada singkatannya, Pak Kris. Apa itu singkatannya? Jadi maskotnya itu kita bikin 2, perempuan dan laki-laki, jantan dan betina gitu. Nah, yang betinanya ini Cipa.
Ada singkatannya, Ciptakan Pilkada Aman. Ciptakan Pilkada Aman. Ya. Ya. Dan yang jantannya ini RAGE. Rakyat Gembira. Rakyat Gembira. Ya, harapan kami tentunya Pilkada 2024 di Kabupaten Karawang ini bisa terciptakan pilkada yang aman, yang kondusif, gitu kan, tidak terjadi ekses apapun kepada masyarakat, dan yang pasti itu rakyat gembira. Jadi dengan pilkada ini rakyat itu harus bergembira. Jangan sampai terintimidasi atau terancam dan lain sebagainya gitu kan. Jadi betul, justru dengan pilkada ini rakyat harus gembira. Seperti itu, Pak Kris. Baik, Tribuners, Anda warga Kabupaten Karawang ya, harus menyukseskan pilkada Kabupaten Karawang seperti pesan dalam maskot yang nanti akan diluncurkan oleh KPU Kabupaten Karawang. Hayam Cipa Rage. Ciptakan pilkada aman dan Rage adalah dan rakyat bergembira. Jadi di hari itu Anda sekalian harus merasakan kegembiraan yang luar biasa dengan terlibat dan menjadi bagian sejarah pilkada di Kabupaten Karawang yang akan melahirkan pemimpin yang baru yang juga akan memajukan Kabupaten Karawang, begitu ya, Bu ya? Betul. Nah, setelah launching, kemudian tadi ada pemutakhiran data. Nah, ini terkait dengan pemutakhiran data, ya Bu ya. Tadi ada upaya yang akan dilakukan oleh KPU bagaimana nanti ya adik-adik kita yang di hari A mungkin sudah berusia 17 tahun. Nah, itu bagaimana mekanismenya, kemudian dia memiliki tanda gitu ya, atau syarat untuk bisa menjadi pemilih di pilkada nanti. Ya, siap. Nah, kami kemarin kan sudah punya cukup pengalaman, Pak Kris ya, saat pemilu 2024 kemarin menangani pemilih pemula. Dan alhamdulillah karena respon pemerintah daerah itu sangat responsif, kami bekerja sama dengan Disduk Capil. Langsung Disduk Capil yang menurunkan personil gitu kan ke tiap-tiap sekolah untuk menjangkau para siswa itu gitu kan. Itu yang mereka lakukan pertama. Lalu yang kedua, dibuka layanan publik di setiap kecamatan itu untuk proses perekaman EKTP bagi yang usianya menjelang 17. Jadi langkah-langkah antisipasi dan juga penanganan dari pemerintah daerah itu sangat cepat, alhamdulillah kalau di Kabupaten Karawang, Pak Kris. Jadi, ya untuk Pilkada 2024 ini kami rasa sih tidak akan ada masalah karena pihak Disduk Capil pun mereka langsung dengan cepat merespon. Itu. Dan untuk adik-adik kita yang akan berusia 17 di hari H di tanggal 27 November. Itu kan karena memang syarat untuk datang ke TPS itu kan bawa surat undangan atau KTP. Kalau surat undangannya tidak dapat. Nah, kalau misalkan KTP-nya belum ada, yang terpenting adalah direkam dulu. Ya, melakukan perekaman EKTP-nya bisa di kecamatan masing-masing atau bisa juga ke Disduk Capil langsung. Itu. Nah, kalau misalkan di kecamatan langsung itu dibuka layanan khusus tadi tiap hari Sabtu. Itu khusus hanya untuk pemilih pemula yang akan berusia 17. Nah, itu nanti akan mudah ya? Sangat mudah, sangat diberi kemudahan oleh pemerintah gitu. Jadi jangan khawatir, jangan juga ragu misalkan waduh nanti tanggal 27 November baru 17 tahun nih bisa nggak milih ya gitu, bisa. Yang terpenting itu datang ke kecamatannya atau ke Disduk Capil dan pastikan saat coklit nanti saat pencocokan dan penelitian itu pemutakhiran data pemilih namanya masuk gitu ke daftar pemilih potensial gitu. Jadi yang akan berusia 17 tahun itu pasti terlindungi hak pilihnya gitu, Pak Kris. Baik, Tribuners, senang sekali ya mendapatkan informasi bagaimana KPU juga melakukan langkah-langkah antisipasi bekerja sama dengan pemerintah sehingga pemilih pemula bisa terakomodir haknya gitu ya untuk memilih. Nah, hal lain yang juga penting bagi KPU Kabupaten Karawang adalah
menjaga angka partisipatif pemilih gitu ya. Kalau di Nah, Pilpres kemarin itu angkanya kan melebihi angka rata-rata nasional gitu ya, ya, 82, koma sekian, 73. 0,73% gitu ya. Itu kan Ya. luar biasa bagus gitu ya. Tetapi katanya gitu ya, kata orang-orang Pilpres itu beda dengan Betul. Pilbub atau Dengan Pilbub. pemilihan kepala daerah gitu. Dan menurut riwayat nih ya Bu ya, berdasarkan catatan itu di tahun 2005 itu angka partisipasinya 71,38%, kemudian di tahun 2010 angka partisipasi pemilih di Kabupaten Karawang 63,61%, kemudian di 2015 66,33%, dan di tahun 2020 itu sebanyak 70,02%. Nah, bagaimana Kabupaten KPU Karawang ini bisa berupaya begitu ya supaya angka partisipasi pemilihnya Hmm. juga sama gitu ya dengan Pilpres kemarin atau Pileg kemarin. Betul, tentunya ini menjadi PR dan Ya, juga menjadi tantangan tersendiri ya, ya, Pak ya. Eh, Kemarin saat pemilu 2024 itu memang diformulasikan itu ada kampanye kolaboratif ya, namanya. Kami melibatkan juga partai politik gitu kan untuk ikut mensosialisasikan ya, bahwa eh, pemilih itu ya harus datang ke TPS gitu. Nah, yang selanjutnya juga kami dari KPU Kabupaten Karawang tentunya memformulasikan begitu banyak kegiatan-kegiatan sosialisasi, baik melalui kegiatan offline ya, maupun juga ada media-media online yang kita pergunakan gitu kan. Ada ya, juga medsos KPU Kabupaten Karawangnya, lalu juga melalui iklan-iklan tahapan gitu, ya, sosialisasi tahapan gitu kan, dan juga tentunya pendidikan terhadap pemilih. Nah, pemilih ini kita mengklasifikasikan kan ada tadi pemilih pemula ya, gitu kan, terus juga pemilih perempuan gitu, terus juga pemilih disabilitas gitu. Nah, itu kan tentunya ada treatment-treatment khusus ya, juga gitu betul. terhadap mereka. Yang terpenting dari setiap sosialisasi maupun pendidikan terhadap pemilih yang kita lakukan, kita selalu berusaha menyadarkan bahwa kenapa sih mereka harus menggunakan hak pilihnya, Iya, gitu betul. Pak. Yang paling penting kan ya, Iya, iya, karena kan selain dilindungi oleh undang-undang gitu kan, kita sebagai warga negara dilindungi hak iya, pilih kita. Tentunya kan juga kenapa kita harus memilih? Karena kan dengan memilih pemimpin gitu kan, kita yang akan merasakan gitu kan, seperti misalkan kemarin saat pemilu, kenapa harus memilih presiden, ya, kenapa harus memilih anggota dewan ya, legislatif, kenapa harus memilih anggota DPD gitu, karena kan hajat hidup kita yang mengatur mereka ya, gitu kan, para ya, pemimpin kita gitu. Ketika betul. misalkan kita tidak memilih, kita tidak menentukan pilihan yang menurut kita mereka akan membawa hidup kita lebih baik, Ya, ya hidup kita akan begitu-begitu aja gitu ya, kan. Tapi ketika kita memilih, kita mempercayakan pilihan ya, kita bahwa mereka akan melakukan perubahan terhadap bangsa ini gitu ya, kan menjadi lebih baik. Nah, begitupun dengan pilkada di Kabupaten ya, Karawang. Ketika misalkan pemilih itu tidak memilih, ya, berarti kan mereka abai ya. terhadap kemajuan di Karawang Dan nasibnya. dan nasibnya sendiri. Itu kan pasti Iya, akan berimbas gitu iya kan ya. betul. Ya, Nah, tapi ketika misalkan pemilih itu berpikir bahwa ya, dengan memilih saya menentukan hidup saya ya, dan juga hidup Karawang ke depan, kan seperti betul. itu. Ya, Jadi kita sebagai warga Karawang tentunya mempunyai kewajiban terhadap diri kita sendiri dan juga terhadap Karawang ke ya, depannya gitu. Maka ketika misalkan kita menginginkan kehidupan kita lebih baik, ya kita harus memilih gitu. Misalkan seperti sekarang masyarakat mengeluhkan jalan di desanya tidak bagus gitu ya, kan dan tidak menunjang perekonomiannya. Nah, ya pilihlah pemimpin yang nantinya bisa memperbaiki itu semua gitu. ya, Terus
layanan kesehatan, layanan pendidikan, Hmm. gitu kan. Ya pilihlah pemimpin yang Yang punya komitmen punya untuk komitmen untuk berpihak itu, pada rakyat gitu untuk ya, berpihak pada rakyat, kan memperbaiki seperti hajat itu, hidup gitu kan. masyarakatnya. Betul, dan sekarang kan kita sebagai pemilih ya, Ya. Pak ya, itu kan bisa melihat track record calon pemimpin kita, Hmm. itu kan dari banyak media, Hmm. gitu kan, baik itu media sosial maupun media cetak, media online, kan begitu banyak informasi yang bisa kita dapatkan, gitu kan, tentang track record calon pemimpin kita, seperti itu. Jadi ya menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa mereka harus memilih. Itu sih yang paling penting gitu. Ketika mereka sudah sadar bahwa mereka harus memilih, ya mereka akan datang sendiri ke TPS untuk memilih. Seperti itu mungkin. Baik, setuju Ibu. Jadi Anda warga Kabupaten Karawang punya kewajiban untuk terlibat aktif dalam proses Pilkada Kabupaten Karawang karena tadi yang disampaikan oleh Ibu Ketua KPU bahwa nasib Anda juga nanti akan ditentukan begitu ya oleh para pemimpin kita. Termasuk isu yang belakangan ini sedang ramai sekali ya terkait dengan pendidikan itu. Betul. Soal UKT gitu kan. Kalau Anda memilih pemimpin atau wakil yang tidak peduli dengan dunia pendidikan, ya tentu nasib kita, Anda yang pemilih pemula yang nanti akan melanjutkan ke perguruan tinggi dan lain sebagainya itu tentu akan sangat berat ya. Betul. Tapi dengan adanya pemimpin yang dia pro dengan pendidikan, maka akan ada solusi yang akan meringankan beban kita semua. Nah, Ibu, itu terkait dengan pemilihnya. Nah, tadi Ibu di awal juga sudah menjelaskan bahwa KPU itu juga layanan lainnya adalah melayani peserta pilkada itu sendiri. Bagaimana Ibu juga berkomunikasi dengan mereka sehingga tidak akan terjadi semacam protes gitu ya, karena tidak terakomodir dan lain sebagainya. Silakan. Iya, ya tentunya kan komunikasi yang baik juga akan menghasilkan hubungan yang baik kan seperti itu ya, Pak ya. Jadi dengan peserta pemilu tentunya kan kami selalu melayani mereka untuk kaitan informasi-informasi, gitu kan, informasi tahapan, gitu kan, informasi apapun yang mereka butuhkan kaitan kemarin saat pemilu. Lalu ke depan juga ya pilkada juga sama gitu kan, kami juga melayani para peserta dari pilkada tersebut gitu kan. Nah biasanya kan seperti kemarin di pemilu itu kan pasti ada narahubung atau kita biasa sebut LO dari tiap-tiap peserta pemilu. Begitupun nanti saat pilkada pastinya ada LO dari tiap-tiap pasangan calon gitu. Nah itu kan kami terbuka pada saat pemilu dan pemilihan. Itu kantor pasti buka terus, Pak. Tidak pernah ada libur. Jadi kapanpun. Itu bulan Agustus kalau nggak salah ya? Pendaftaran pasangan calon ya? Betul. Jadi nanti pembukaan pendaftaran itu di tanggal pengumuman di tanggal 25. Lalu pembukaan pendaftarannya mulai tanggal 27 Agustus. Nah, sebelumnya tentunya kami membuka terus, kantor terbuka selalu gitu kan untuk siapapun yang membutuhkan informasi gitu kaitan pencalonan, terus juga kaitan persyaratan mungkin gitu, walaupun memang belum dibuka gitu, kami tetap melayani ya. Selama ini pun ada baik media maupun ada organisasi yang diskusi kecil lah dengan kami gitu, Pak, kaitan dengan persiapan pilkada ini gitu. Kita layani terus gitu. Baik, Tribuners dan juga Ibu Ketua KPU Kabupaten Karawang, Ibu Mari Fitriana, kita sudah di penghujung acara Mata Lokal Memilih. Ibu silakan, mungkin ada sesuatu yang perlu ditambahkan, ingin disampaikan kepada masyarakat, terutama di Kabupaten Karawang. Ya, tentunya untuk wargi Karawang, jangan sampai lupa, hayu memilih pada tanggal 27 November 2024 dan juga saksikan jangan lupa tanggal 1 Juni peluncuran Pilkada 2024 di lapangan Karangpawitan di Karawang.
Dan juga tentunya sukses selalu untuk Mata Lokal Memilih, Terima untuk Tribun News ya. Sukses selalu untuk Tribun Jabar. Tribun Jabar, hatur nuhun. Terima kasih sudah mengundang, sukses selalu. Baik, terima kasih Tribuners. Inilah akhir dari perbincangan kita di program Mata Lokal Memilih bersama Ketua KPU Kabupaten Karawang, yaitu Ibu Mari Fitriana, dan kita mendoakan semoga tahapan-tahapan Pilkada Kabupaten Karawang yang saat ini sedang dilaksanakan oleh teman-teman di KPU Kabupaten Karawang bisa berjalan lancar, dan pada akhirnya nanti di bulan November masyarakat bisa berbondong-bondong ikut terlibat mencatat sejarah gitu ya, pemilu kabupaten di Kabupaten Karawang, sehingga melahirkan pemimpin yang baik yang akan berpihak kepada kepentingan rakyat. Terima kasih Anda sudah menyimak, dan ikuti terus program kami Mata Lokal Memilih edisi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.